Di tengah kota yang sibuk dan penuh harapan, ada sebuah kisah yang terlupakan di balik gedung-gedung tinggi dan pemandangan indah. Seorang pria tua dari desa, Pak Joko, yang hanya ingin mencari nafkah untuk keluarganya, tiba di kota untuk merawat seorang wanita bule, Emma, yang terjebak dalam tubuh yang lumpuh setelah kecelakaan tragis. Di balik pekerjaan merawat bule tersebut mempunyai nafsu yang sangat berat. Dia tidak hanya ingin dirawat, akan tetapi juga dengan melakukan hubungan terlarang. Dia Pak Joko harus selalu siap kapan saja bule tersebut mau melakukan hubungan itu. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Pak Joko duduk di teras rumah kayu sederhana di desa kecil yang terletak di pinggir kota. Usianya sudah hampir 70 tahun, dan tubuhnya yang kurus serta keriput di wajahnya menunjukkan pengalaman panjang hidup yang tidak selalu mudah. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya merawat kebun kecil di halaman belakang dan memperbaiki barang-barang yang rusak. Pekerjaannya sebagai tukang kayu sudah tidak banyak diminati, dan Pak Joko hanya mengandalkan penghasilan pensiunnya yang pas-pasan. Suatu pagi yang cerah, saat Pak Joko sedang mengikatkan tali pada sebuah ranting pohon mangga yang hampir patah, ponselnya berdering. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil ponsel itu dan menekan tombol terima. Layar menampilkan nama seorang wanita asing. "Halo, Pak Joko," suara seorang wanita terdengar dari ujung telepon. Pak Joko sedikit terkejut, jarang ada orang yang menghubunginya, apalagi seseorang yang ia tidak kenal. Ia mengerutkan keningnya. "Ya, ini Pak Joko." "Siapa ini?" "Saya Emma," jawab suara di telepon itu. "Emma dari kota besar. Saya dengar Anda sedang mencari pekerjaan tambahan." Pak Joko sedikit mengangkat alis. "Oh, iya. Benar, saya memang mencari pekerjaan. Tapi, maaf, Anda siapa? Apa Anda tahu nomor saya?" "Maaf, saya seharusnya memperkenalkan diri lebih dulu. Saya tinggal di apartemen di kota. Saya sedang mencari seseorang yang bisa membantu saya, merawat saya. Saya tahu Anda bekerja sebagai tukang kayu, dan saya butuh seseorang yang bisa membantu saya dalam pekerjaan sehari-hari," jelas Emma, suaranya terdengar tenang dan agak serius. Pak Joko mulai merasa bingung. "Tunggu, maksudnya apa ini? Apa saya harus memperbaiki sesuatu di rumah Anda?" Emma tertawa pelan. "Bukan, Pak Joko. Saya baru saja kecelakaan dan sekarang saya tidak bisa bergerak. Saya perlu seseorang yang bisa membantu saya dalam urusan sehari-hari. Saya ingin menawarkan Anda pekerjaan untuk merawat saya. Saya bisa membayar Anda $40 per hari." Pak Joko terdiam sejenak, menghitung dalam hati. Itu lebih banyak dari yang ia bayarkan untuk kebutuhan sehari-hari selama sebulan. Dengan pensiun yang terbatas, tawaran itu tentu menggoda. Namun, ada rasa ragu yang muncul. Saya tidak tahu, Nyonya. Saya belum pernah merawat orang yang seperti ini sebelumnya. Ini pekerjaan yang berbeda dengan yang biasa saya lakukan." Emma mengerti. "Saya paham, Pak Joko. Tidak ada masalah. Anda hanya perlu membantu saya dengan beberapa hal seperti makan, memandikan, dan mengurus keperluan saya sehari-hari. Saya memang sangat membutuhkan bantuan, dan saya ingin bekerja dengan seseorang yang bisa saya percayai." Pak Joko menarik napas panjang. Ia merasa sedikit cemas, namun tawaran itu sulit untuk ditolak. Ia mengingat anak-anaknya yang tinggal jauh di luar kota dan jarang bisa mengirimkan uang.
Kebutuhan untuk bertahan hidup semakin sulit, dan tawaran ini sepertinya kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Apa? Apa yang harus saya lakukan, Nyonya? Tanya Pak Joko dengan hati-hati. Jika Anda bisa datang ke kota dalam beberapa hari ke depan, kita bisa berbicara lebih lanjut tentang pekerjaan ini. Saya ingin memastikan kita cocok, dan jika Anda merasa nyaman, kita bisa memulai secepatnya, kata Emma. Pak Joko berpikir sejenak. Baiklah, Nyonya. Saya akan datang. Kapan saja Anda inginkan. Terima kasih, Pak Joko. Saya akan mengirimkan alamat saya lewat pesan teks, jawab Emma dengan suara yang terdengar lebih lega. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Setelah mengakhiri percakapan itu, Pak Joko meletakkan ponselnya di meja kayu. Ia kembali duduk di kursi kayu di teras rumahnya, memandangi kebun kecil yang telah ia rawat selama bertahun-tahun. Tawa burung yang terbang di sekitar pepohonan terasa menenangkan, namun pikirannya tetap dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya saya hadapi? Pikirnya. Wanita asing, pekerjaan yang belum pernah saya lakukan, dan bayaran yang besar. Apa saya sudah membuat keputusan yang tepat? Dengan ragu, Pak Joko menatap jam di tangannya. Keputusan untuk pergi ke kota tidak mudah. Namun, ia tahu bahwa ini bisa menjadi kesempatan yang tidak datang dua kali. Kebutuhan hidupnya dan masa depannya yang semakin tua mengharuskannya untuk berpikir lebih jauh. Pak Joko tiba di kota besar pada pagi hari yang cerah. Ia turun dari bus dan melihat suasana kota yang jauh berbeda dengan desa kecil tempat ia tinggal. Gedung-gedung tinggi, jalan-jalan yang ramai, dan hiruk-pikuk orang-orang yang sibuk. Pak Joko merasa sedikit cemas dan bingung di tengah keramaian ini, tetapi ia tetap mengikuti petunjuk alamat yang diberikan oleh Emma. Setelah beberapa kali bertanya pada orang yang lewat, akhirnya ia sampai di sebuah gedung apartemen mewah di pinggir kota. Dengan napas yang agak terengah-engah, ia mengangkat koper tua yang ia bawa dan memasuki lobi bangunan. Seorang wanita muda, mengenakan pakaian serba hitam, menyambut Pak Joko di pintu apartemen. "Selamat datang, Pak Joko," kata wanita itu dengan suara lembut, meskipun ekspresinya tampak sedikit tegang. "Saya Emma." Pak Joko menatapnya sejenak. Emma tampak berbeda dari yang ia bayangkan. Meskipun kecelakaannya mengubah hidupnya membuatnya harus duduk di kursi roda, Emma masih memiliki penampilan yang menarik. Wajahnya yang cantik tampak lebih lelah daripada sebelumnya, seolah-olah beban emosional dan fisik telah membuatnya lebih tua dari usianya yang sebenarnya. "Terima kasih sudah datang, Pak Joko." "Tolong masuk," kata Emma, membuka pintu untuk Pak Joko. Pak Joko masuk dan melihat apartemen yang sangat luas dan modern. Semua perabotan terlihat mewah, dengan jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota. Namun, meskipun semuanya terlihat sempurna secara visual, Pak Joko merasakan ada sesuatu yang aneh. Suasana di sini terasa sangat sepi, hampir sunyi. "Silakan duduk, Pak Joko. Saya akan menunjukkan apa saja yang perlu Anda bantu," kata Emma dengan senyum yang canggung. Pak Joko duduk di kursi yang disediakan, merasa sedikit canggung. "Tentu, Nyonya. Apa saja yang perlu saya lakukan?" Emma memandangnya dengan tatapan serius. "Saya perlu bantuan dengan hampir segala hal. Makan, berpakaian, dan merawat diri saya. Karena saya tidak bisa bergerak banyak, Anda harus membantu saya dengan beberapa hal pribadi." Pak Joko mengangguk, berusaha memahami. "Baik, saya akan membantu sebisa saya. Tapi saya juga belum terbiasa dengan hal-hal seperti ini." Emma tersenyum lemah. "Saya mengerti.
Ini akan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Tapi saya yakin Anda akan terbiasa. Setelah itu, Emma memimpin Pak Joko ke kamar tidurnya yang luas dan modern. Tempat tidur besar dengan sprei putih bersih tampak nyaman, namun keadaan Emma yang terbaring di tempat tidur membuat suasana menjadi lebih serius. Saya akan menunjukkan bagaimana cara Anda membantu saya makan. Saya biasanya tidak bisa makan sendiri, kata Emma, membuka nampan makanan yang sudah disiapkan di meja samping tempat tidur. Pak Joko mulai membantu Emma makan, memegang sendok dan mengarahkan makanan ke mulutnya dengan hati-hati. Setiap kali Pak Joko melakukan sesuatu, Emma selalu memberi instruksi dengan sabar, meskipun wajahnya terlihat sedikit murung. Namun, saat mereka selesai makan, ada yang mulai terasa janggal. Emma mulai berbicara dengan cara yang agak berbeda. Pak Joko, katanya, suaranya tiba-tiba terdengar lebih dalam. Setelah ini, bisakah Anda membantu saya dengan hal lain? Mungkin, hal-hal yang lebih pribadi. Pak Joko merasa sedikit terkejut dengan permintaan itu. Apa maksud Anda, Nyonya? Emma memandangnya dengan tatapan tajam, seolah-olah sedang mengukur reaksinya. Saya hanya ingin Anda membantu saya dengan sesuatu yang lebih pribadi. Misalnya, membantu saya mengganti pakaian atau hal-hal lainnya. Pak Joko merasa tidak nyaman mendengar permintaan itu. Ia terdiam sejenak, mencoba mencerna situasi yang sedang terjadi. Nyonya, saya hanya di sini untuk membantu Anda dengan kebutuhan sehari-hari, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Tapi jika Anda merasa tidak nyaman, saya bisa mencari cara lain. Emma tersenyum tipis, namun ada sesuatu yang aneh dalam senyum itu. Jangan khawatir, Pak Joko. Saya tahu ini mungkin sulit, tetapi saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Pekerjaan ini akan sangat membantu saya, dan saya bisa membayar Anda dengan baik. Pak Joko merasa semakin cemas. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak sepenuhnya ia pahami. Meski ia sangat membutuhkan uang, namun ada batas yang harus dihormati dalam pekerjaan ini. Namun, ia tidak tahu bagaimana harus mengatakan tidak tanpa merusak hubungan ini. Baiklah, Nyonya. Tapi saya rasa kita perlu membicarakan batas-batas yang lebih jelas tentang apa yang saya bisa lakukan, kata Pak Joko, mencoba bersikap hati-hati. Emma mengangguk, tetapi tampaknya ia agak kecewa dengan respons Pak Joko. Tentu saja, Pak Joko. Kita bisa bicara lebih lanjut tentang ini. Tapi saya berharap Anda bisa memahami situasi saya. Hari-hari pertama di apartemen Emma berjalan dengan penuh ketegangan. Pak Joko merawat Emma dengan sepenuh hati, tetapi setiap kali ada permintaan yang terasa tidak wajar atau mengarah ke hal-hal yang lebih pribadi, Pak Joko merasa semakin ragu. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia bisa terus melanjutkan pekerjaan ini tanpa melanggar prinsip-prinsipnya. Di suatu malam, setelah beberapa hari bekerja, Pak Joko duduk di kursi di ruang tamu apartemen Emma. Ia memandang layar televisi yang tidak menyala, sambil meraba-raba pikirannya. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi. Pak Joko, saya ingin bicara. Suara Emma terdengar dari ujung telepon. Ya, Nyonya, jawab Pak Joko, sedikit cemas. Saya rasa kita perlu berbicara lebih serius tentang pekerjaan ini, kata Emma. Suara Emma terdengar lebih serius dari biasanya. Pak Joko menghela napas. Ia tahu bahwa percakapan ini akan menentukan apakah ia bisa melanjutkan pekerjaan ini atau tidak. Hari-hari pertama di apartemen Emma berjalan sangat lambat. Setiap pagi, Pak Joko membantu Emma bangun dari tempat tidurnya dan menyiapkan makanan untuknya. Terkadang, Emma meminta bantuan lebih,
seperti membantunya berpakaian atau membantunya pergi ke kamar mandi. Meskipun Pak Joko merasa canggung dan tidak nyaman dengan beberapa permintaan tersebut, ia tetap melakukannya, berusaha untuk tidak berpikir terlalu banyak. Namun, semakin lama, perasaan tidak nyaman itu semakin menguat. Setiap kali Emma meminta sesuatu yang lebih pribadi, Pak Joko merasa semakin ragu. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sudah berada di jalan yang benar. Di satu sisi, ia merasa bahwa pekerjaan ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan uang yang ia butuhkan. Tetapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan apa yang terjadi. Pada suatu sore yang sunyi, setelah mengurus beberapa pekerjaan rumah tangga, Pak Joko duduk di ruang tamu sambil memandangi pemandangan kota dari jendela besar di apartemen Emma. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan Emma masuk ke ruang tamu dengan kursi roda elektriknya. "Pak Joko, bisa bicara sebentar?" Suara Emma terdengar lembut, namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang terdengar lebih serius dari biasanya. Pak Joko menatapnya dan mengangguk. "Tentu, Nyonya. Ada apa?" Emma berhenti di depan Pak Joko dan memandangnya dengan tatapan yang penuh arti. "Saya rasa kita perlu berbicara lebih banyak tentang hubungan kita di sini." Pak Joko mengernyitkan dahi. "Maksud Anda?" Emma menarik napas panjang dan menghela nafas seolah-olah ia tengah mempersiapkan diri untuk mengungkapkan sesuatu yang penting. "Pak Joko, saya tahu ini mungkin tidak mudah untuk Anda, tetapi saya ingin jujur. Saya benar-benar membutuhkan Anda lebih dari sekadar perawat. Saya merasa sangat kesepian. Saya ingin Anda lebih dekat dengan saya. Lebih dari sekadar pekerjaan." Pak Joko terkejut mendengar kata-kata itu. Hatinya mulai berdegup lebih kencang. "Nyonya, saya hanya datang untuk membantu Anda. Saya tidak ingin melewati batas yang tidak seharusnya." Emma menatapnya, mencoba untuk mengerti perasaan Pak Joko. "Saya tahu, Pak Joko. Tapi saya juga ingin berbicara tentang perasaan saya. Saya sudah lama tidak memiliki seseorang yang bisa saya percayai dan yang bisa mendampingi saya. Saya merasa sangat kesepian di sini. Semua orang di luar sana hanya melihat saya sebagai orang yang tak berdaya. Saya ingin ada orang yang benar-benar melihat saya." Pak Joko merasa tertekan. Di satu sisi, ia bisa memahami perasaan kesepian Emma. Namun, di sisi lain, ada batasan yang jelas dalam pekerjaannya. Ia tidak ingin terjebak dalam situasi yang bisa merusak integritasnya. "Emma," kata Pak Joko, berusaha berbicara dengan lembut, "saya mengerti bahwa Anda merasa kesepian. Saya juga bisa merasakan betapa beratnya hidup Anda setelah kecelakaan itu. Tapi saya hanya seorang pengasuh. Pekerjaan saya adalah untuk merawat Anda, bukan untuk terlibat lebih dalam." Emma menundukkan kepala dan diam sejenak, seolah-olah berpikir keras. "Saya tahu, Pak Joko, saya tahu. Tapi apakah Anda bisa melihat saya lebih dari sekadar pasien? Saya tidak bisa terus merasa seperti ini. Saya hanya ingin ada seseorang yang bisa saya percayai. Saya takut jika saya terus merasa sendirian, saya akan hancur." Pak Joko merasakan hati kecilnya tergugah. Ia melihat betapa kuatnya Emma berjuang, dan meskipun ia merasa kasihan padanya, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa memberikan apa yang Emma harapkan. Ia mengingat anak-anaknya di desa yang mengandalkan penghasilannya, dan ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar ingin mempertaruhkan semuanya demi pekerjaan ini. "Emma, saya tahu Anda sedang berjuang," kata Pak Joko dengan suara lembut. "Tapi saya harus jujur dengan Anda. Saya tidak bisa melewati batas ini.
Saya tidak ingin menambah beban yang sudah Anda rasakan. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Emma tampaknya kecewa, tetapi ia tidak membantah. Saya mengerti, Pak Joko. Saya hanya berharap ada yang bisa lebih memahami saya. Pak Joko menghela napas panjang. Saya akan tetap merawat Anda dengan baik, Emma. Itu janji saya. Tapi itu batasnya. Kita harus tahu apa yang seharusnya kita lakukan dan tidak lakukan. Ada keheningan beberapa saat di antara mereka. Pak Joko merasa cemas dan bingung, namun ia juga merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Pada malam hari, Pak Joko berbaring di tempat tidur di kamar yang disediakan untuknya. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berpikir tentang percakapan yang baru saja terjadi. Meskipun ia tahu bahwa ia telah menetapkan batasan, ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan lebih banyak kepada Emma. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus menjaga integritasnya dan tidak membiarkan perasaan kasihan mengaburkan penilaiannya. Ia berpikir tentang apa yang akan terjadi jika ia terus melanjutkan pekerjaan ini. Apakah ia akan merasa semakin terjebak dalam situasi yang lebih sulit? Atau apakah ia bisa menemukan cara untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa melibatkan dirinya lebih dalam kehidupan pribadi Emma? Pak Joko tahu bahwa ia harus tetap teguh dengan prinsip-prinsipnya. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menahan rasa kasihan dan kekhawatiran yang muncul setiap kali ia melihat Emma dalam keadaan terpuruk. Semuanya terasa begitu rumit. Hari-hari berjalan dengan lambat di apartemen Emma. Pak Joko terus menjalankan tugasnya sebagai pengasuh, meskipun perasaan ragu terus menghantui pikirannya. Ia mulai merasa semakin tertekan oleh permintaan dan harapan yang semakin besar dari Emma. Meskipun ia telah menegaskan batasan-batasan, Emma seolah tidak pernah berhenti untuk mencari cara agar Pak Joko bisa lebih terlibat secara emosional dan fisik. Suatu pagi yang cerah, setelah menyelesaikan pekerjaan rutinnya, Pak Joko duduk di ruang tamu sambil menatap pemandangan kota. Hatinya terasa berat. Pekerjaan ini sudah mulai mengganggu ketenangannya, dan ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan yang sulit. Kebutuhan untuk terus bekerja dan mencari penghasilan sangat penting, namun Pak Joko tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan agar tidak terjebak dalam situasi yang lebih buruk. Saat ia masih merenung, Emma datang menghampirinya. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, dan ada raut kecemasan yang tak bisa disembunyikan. "Pak Joko, bisakah kita berbicara sebentar?" kata Emma. Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Pak Joko menatapnya, merasa bahwa percakapan ini bisa jadi penentu. "Tentu, Nyonya. Ada apa?" Emma duduk di kursi roda dan menghadap Pak Joko. "Saya merasa sangat kesepian, Pak Joko. Saya tahu saya sudah meminta banyak dari Anda, tapi saya benar-benar merasa kehilangan arah. Semua orang di sekitar saya hanya memberi bantuan secara fisik, tapi tidak ada yang benar-benar melihat saya. Tidak ada yang mau memahami saya." Pak Joko merasakan hatinya sedikit tersentuh. Ia tahu betapa sulitnya bagi Emma untuk menjalani kehidupan yang sangat terbatas setelah kecelakaan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus berkompromi dengan prinsip-prinsipnya. "Saya paham, Nyonya," jawab Pak Joko dengan lembut. "Saya bisa merasakan betapa beratnya hidup Anda, tapi saya harus tetap pada batas yang kita sepakati. Saya hanya di sini untuk membantu Anda secara fisik, bukan untuk lebih dari itu." Emma memandang Pak Joko dengan tatapan penuh harap. "Tapi, Pak Joko, Anda tahu saya merasa terjebak di sini. Semua orang melihat saya sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya. Anda satu-satunya orang yang ada di sini,
yang bisa membuat saya merasa sedikit lebih hidup. Jangan pergi begitu saja, Pak Joko. Pak Joko mengalihkan pandangannya. Perasaannya sangat campur aduk. Ia tidak ingin meninggalkan Emma begitu saja, karena ia tahu betapa beratnya hidupnya sekarang. Tetapi, di sisi lain, ia juga takut semakin terjebak dalam situasi yang lebih rumit. Emma, saya tidak ingin meninggalkan Anda begitu saja, kata Pak Joko dengan hati-hati. Tapi saya juga harus menjaga jarak. Ini bukan pekerjaan yang bisa melibatkan emosi lebih dalam. Saya hanya bisa membantu Anda secara fisik, bukan lebih dari itu. Emma terdiam sejenak. Suasana di ruangan itu terasa semakin tegang. Ia menundukkan kepala, seolah mencerna kata-kata Pak Joko. Setelah beberapa detik, ia akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Pak Joko dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pak Joko, saya sudah merasa sangat terasing di dunia ini. Anda mungkin tidak tahu betapa sulitnya bagi saya untuk menerima kenyataan ini, kata Emma dengan suara yang bergetar. Saya benar-benar butuh seseorang yang bisa saya percaya, yang bisa melihat saya sebagai lebih dari sekadar orang yang lumpuh. Pak Joko menghela napas panjang. Ia merasa semakin terjepit dalam dilema yang sulit. Emma, saya benar-benar ingin membantu Anda. Tapi saya rasa kita harus jujur pada diri kita sendiri. Saya tidak bisa terus melanjutkan pekerjaan ini dengan cara seperti ini. Saya harus pergi. Emma menatap Pak Joko dengan mata yang penuh kekecewaan. Jadi, Anda akan pergi? Setelah semua yang telah kita jalani bersama, suaranya terdengar seperti ada kesedihan yang mendalam. Pak Joko merasakan beban di dadanya semakin berat. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah, dan ia tidak ingin menyakiti Emma. Saya tidak ingin menyakiti Anda, Emma. Tapi saya juga tidak bisa terus terjebak dalam situasi ini. Saya harus pergi agar kita tidak saling menyakiti lebih jauh. Keheningan mengisi ruangan itu. Pak Joko merasa hatinya hancur, namun ia tahu bahwa ia harus melangkah. Kebutuhan untuk tetap menjaga harga diri dan prinsip pribadinya jauh lebih penting. Setelah beberapa saat, Emma akhirnya berbicara lagi. Suaranya penuh kesedihan. Baiklah, Pak Joko. Saya mengerti. Mungkin saya memang terlalu bergantung pada Anda. Tapi saya berharap Anda tahu bahwa saya sangat menghargai semua yang telah Anda lakukan. Pak Joko menatap Emma dengan penuh empati. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Emma. Saya akan selalu mengingat Anda. Tapi kita berdua perlu belajar untuk hidup dengan cara kita sendiri. Emma menunduk, seolah menerima kenyataan yang pahit itu. Pak Joko merasa hatinya semakin berat, namun ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia sudah terlalu lama merasa terjebak, dan ia tidak bisa membiarkan dirinya terus berada di situasi yang membuatnya merasa tak nyaman. Terima kasih atas segala bantuan Anda, Pak Joko, kata Emma, suaranya sedikit redam. Saya akan mencoba untuk melanjutkan hidup saya sendiri. Pak Joko bangkit dari kursinya dan mendekati Emma. Ia meletakkan tangan di bahunya dengan lembut. Saya percaya Anda bisa, Emma. Jangan lupa untuk selalu menjaga diri Anda. Dengan berat hati, Pak Joko mengumpulkan barang-barangnya dan bersiap untuk meninggalkan apartemen itu. Saat ia melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah Emma yang duduk di kursi roda, memandangi pemandangan kota yang sama dengan yang Pak Joko lihat setiap hari. Namun, perasaan di dalam dirinya sudah berbeda. Ia merasa lebih ringan, meskipun juga tertekan oleh keputusan yang harus diambil.